أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Sebelum selanjutnya mimbar, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu waktu sholat kita pada hari ini masuk pada pukul 12:05, kurang lebih 4-5 menit lagi waktu sholat akan tiba. Kemudian sholat kita pada hari ini yaitu Buya Azwir Mu'indoh. Sekali lagi khotbah kita pada hari ini yaitu Buya Azwir Mu'indoh. Alhamdulillah Buya sudah berada di dalam masjid. Kemudian rancang keuangan masjid kas pekan lalu Rp70.760.000, infak Jumat Rp2.260.000, infak mingguan Rp1.448.000, jumlah Rp77.468.000. Dikeluarkan untuk imamah Rp2.100.000, konsumsi Rp690.000, sarapan jamaah subuh Rp450.000, dan sosial Rp500.000, alat kebersihan Rp95.000, samping plastik Rp200.000, jumlah pengeluaran Rp4.035.000. Saldo Rp73.433. Kemudian kas yatim kas pekan lalu Rp45.724.000, infak Jumat Rp610.000, infak mingguan Rp702.000, jumlah Rp47.036.000. Belum ada pengeluaran sehingga saldo kas yatim Rp47.036.000. Kemudian kami buka untuk jadwal pembelajaran tafsir Masjid Taqwa khusus bapak-bapak hari Selasa malam dan Sabtu malam pada Isya sampai dengan selesai, dan khusus ibu-ibu hari Senin pagi pukul 10 sampai dengan selesai, dan khusus anak-anak hari Ahad pagi jam 10 sampai dengan jam 11 WIB. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau ikut vaksin silakan hadir di hari dan jam yang kami informasikan tadi. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina as-salata was-siyam wa ghayrahuma min arkanil Islam wa anzala al-Qur'an dan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa shifaa'an wa rahmatan lil mu'minin wa huwa 'alimun hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Saudaraku seiman rahimahumullah, alhamdulillah kita masih dipertemukan Allah dengan Sayyidul Ayyam, penghulunya hari-hari yang diciptakan Allah, yaitu hari Jumat. Mari kita memanfaatkan hari ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, terutama bagi yang belum sempat membaca surat Kahfi malam tadi, silahkan selesai. Kalau tidak sempat juga selesai. Kemudian pertama, sholawat di mana saja kita berada. Kalau di tempat yang bersih, ucapkan dengan lidah. Tapi kalau berada di tempat yang kotor, ucapkan dengan hati. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan, sholawat yang kita ucapkan, kita bertemu dengan Muhammad besok dalam keadaan melampiaskan salin hidup, sebagaimana beliau pernah berucap di hadapan sahabatnya yang melihat beliau, yang sama duduk dengan beliau, sehingga membuat sahabatnya di antaranya ada yang berkata, alangkah indahnya, baiknya andaikan kita hidup di zaman ini. Ada beberapa riwayat, di antaranya beliau pernah duduk bersama sahabat dan berteriak seolah-olah memanggil, wahai kekasih. Sahabat yang hadir mengatakan, ya Rasulullah, kami ini dekat engkau, kami ini sahabat engkau. Diulang oleh Nabi. Akhirnya Nabi berkata, benar kalian sahabat, kalian hidup bersama, kalian melihat wahyu yang aku terima dan mendengar langsung dari kalian berdua. Tapi aku sangat merindukan sekali kekasih mereka yang tidak bertemu dengan aku tapi beriman. Hati ulang, mereka tidak melihatku tapi mereka beriman kepadaku dan sangat merindukan aku. Antara aku dengan dia terikat oleh saling merindu. Mudah-mudahan kita nanti bertemu dengan beliau dalam keadaan saling merindu. Kemudian dari sisa umur yang singkat, Rasulullah SAW bersabda, tidak kandungan maknanya adalah umatku nanti umurnya antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang lebih. Beliau berucap, beliau buktikan dengan dirinya sendiri, 63 tahun umur beliau sudah berangkat ke alam barzakh dan sedang menikmati sekarang dengan sahabatnya seluruh kenikmatan dunia, belum sebanding dengan nikmat yang mereka rasakan sekarang di alam barzakh. Karena itu mari adik kita semua, wahai saudaraku seiman, kita isi sisa-sisa umur yang sedikit ini
dengan memperbanyak amal soleh dan bertobat kepada Allah, karena Allah paling senang ketika hambanya bertobat. Saudara sekalian rahimahullah, kata Islam kalau kita mau terjemahkan ke dalam bahasa kita dengan seluruh akar katanya, dari salimah, aslama, salam, salim dan lain sebagainya, itu paling tidak mengandung 4 makna. Pertama, kata Islam mengandung makna pasrah. Pasrah dalam pengertian sami'na wa ata'na. Bukan pasrah dalam pengertian akidah Jabariyah atau fatalisme yang menganggap antara Allah dengan manusia bagaikan wayang dengan dalam. Manusia ini wayang, dia akan bergerak, dan selainnya apa yang diinginkan atau apa yang dilakukan olehnya, atau seperti bulu yang ditiup oleh angin. Pengertian pasrah pada Islam itu adalah firman Allah di akhir surah Al-Baqarah, seluruh yang datang dari Allah terima dengan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami siap melaksanakan, tidak usah bertanya. Dan itu yang dipraktekkan oleh sahabat Rasulullah dan dipraktekkan oleh Rasulullah. Jika Rasulullah mengatakan ini wahyu, sahabat sepatah kata mengatakan siap melaksanakan. Tapi kalau ada ucapan Nabi kemudian sahabat boleh bertanya, apakah ini wahyu atau pendapat engkau ya Rasulullah? Kalau Nabi mengatakan ini pendapatku, sahabat masih bisa mengajukan pertanyaan. Bukan membantah, mengajukan pertanyaan. Tapi kalau sudah Nabi mengatakan wahyu, sahabat siap sami'na wa ata'na. Itu yang dimaksud dengan pasrah. Kalau orang sudah pasrah, maka datanglah pengertian Islam yang kedua, selamat pasti. Orang yang mempasrahkan dirinya kepada Allah, seluruh yang diperintahkan Allah, sami'na wa ata'na. Seluruh yang dilarang Allah, sami'na wa ata'na, siap kami tinggalkan. Maka pasti orang itu selamat. Kalau seseorang sudah selamat dirinya, bagaimana mengukur dia selamat atau tidak? Maka datang pengertian yang ketiga, menyelamatkan. Jangan kalian saling memfitnah. Sami'na wa ata'na. Selamat ya. Maka bukti dia selamat di mana saja dia berada, takkan pernah dia memfitnah orang. Lidahnya terjaga. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata Nabi, orang muslim itu ditandai di mana dia berada pasti menyelamatkan orang lain dari gangguan lidah dan tangannya. Ini bukti. Jadi bagaimana membuktikan orang itu selamat atau tidak? Karena dia pasrah kepada Allah. Tengok dalam kehidupannya, di sana dia menyelamatkan yang lain, menyelamatkan manusia yang lain, menyelamatkan tumbuh-tumbuhan, menyelamatkan hewan, menyelamatkan air dan lain sebagainya. Kalau ini sudah terjadi, ingat, seluruh makhluk Allah yang namanya tumbuh-tumbuhan, yang namanya hewan, yang namanya air, udara, semuanya sudah Islam. Pasrah kepada Allah, sujud, bertasbih. Artinya mereka sejak diciptakan oleh Allah, kemudian Allah bikin peraturan ini akan untuk air sampai kiamat dia tidak berubah. Ini peraturan untuk hewan sampai kiamat akan berubah. Itu yang dimaksud sujud, tunduk kepada aturan Allah. Sementara manusia diminta oleh Allah, diri kalian, jasad kalian itu sudah patuh kepadaku. Sejak diciptakan lidah, takkan pernah berubah kepadanya.
Sejak kuciptakan itu rambut tidak pernah berubah. Sejak kuciptakan itu saraf tidak pernah berubah. Jantung, paru-paru semua tidak berubah. Sekarang meminta kesadaran kalian melaksanakan aturan itu. Maka ketika manusia sudah bisa menyelamatkan tadi, maka akan terjadi saling menyelamatkan. Manusia menyelamatkan hewan, manusia menyelamatkan tumbuh-tumbuhan, manusia menyelamatkan air, menyelamatkan. Maka kalau sudah saling menyelamatkan, ketahuilah akan terjadi makna Islam yang terakhir, damai, kedamaian. Jadi Islam mengandung paling tidak 4 makna: pasrah, selamat, menyelamatkan, damai. Bukankah hidup manusia di mana saja dia ingin hidup ini damai, penuh dengan kedamaian, dan itulah nanti terakhir ya, rahmat Allah yang Allah berikan kepada penghuni surga. Allah ucapkan salamun qaulan min rabbir rahim. Hiduplah kalian selama-lamanya di surga ini dengan penuh kedamaian. Hilan salaman salaman. Saudaraku, karena itu Allah mengingatkan, wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang menjadikan aturan hidupnya bukan Islam. Kita sering menerjemahkan diri itu agama. Siapa saja, mau orang kaya, mau miskin, mau dia banyak ilmunya, mau sedikit ilmunya, mau berpuasa, mau berjasa, asal dia lari dari aturan Allah yang disebut Islam. Aturan yang dibuat oleh Allah bernama Islam yang tadi: pasrah, selamat, menyelamatkan, damai. Falan yuqbalu, takkan pernah diterima Allah selama-lamanya. Kalau kalian lari dari aturan yang kubuat, inna dina indallahi al-Islam, sesungguhnya aturan yang diakui Allah adalah Islam, maka Allah tutup ayat ini, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Pasti pada akhirnya dia merugi. Lawan rugi adalah penuh. Muflihun al-falah, hayya 'alal falah, beruntung. Tapi kalau lari kalian dari aturan Islam, maka akhirnya kalian pasti merugi. Indah sekali. Allah membuat di situ akhir, bukan kiamat, bukan salah, tapi akhir. Kita lihat sekarang ini, banyak manusia menganggap dia melanggar aturan Islam, tapi dia mengatakan merugi atau beruntung. Coba berapa banyaknya orang yang sekarang menipu, menzolimi, tapi seolah-olah dia melihatkan bahwa saya beruntung, saya sukses, menipu, menzolimi, berkuasa, umpamanya dan lain sebagainya. Tapi ingat, huwa fil akhirati minal khasirin. Baru nanti sadar dia sesadar-sadarnya di akhir. Kenapa Allah pakai kata akhir? Pendapat dari ulama di antaranya adalah Allah akan pasti merasakan kepada yang bersangkutan di akhir hidupnya. Akhir dari dunia adalah kubur. Diulang, akhir dari kehidupan dunia kubur, barzakh. Akhir dari barzakh maksad. Akhir dari maksad dua saja, surga neraka. Maka Fir'aun merasa hebat, Qarun merasa hebat, Haman merasa hebat, Bal'am merasa hebat karena dia lari dari aturan yang dia sampaikan oleh Musa, yaitu Islam. Tapi pada akhirnya, coba lihat, diwakili oleh Fir'aun yang sekarang jasadnya masih ada di Mesir, karena Allah sudah berjanji dalam Al-Quran bahwa Fir'aun ketika akan tenggelam mau mengakui Islam, pasrah kepada Allah. Sekarang saya serahkan diriku kepada Engkau ya Allah, sebagaimana Bani Israil menyerahkan diri. Tapi apa kata Allah? Al-an, kenapa sekarang baru? Kemarin sudah diingatkan berulang macam-macam.
Sekarang baru nggak bisa kata Allah. Fal yauma tunjika bidani. Hai Fir'aun, hari ini jasadmu kami selamatkan, tapi nyawamu tidak. Bagaimanapun penyesalanmu di akhir hayatmu sekarang akan diterima, tapi jasadmu kami selamatkan bulan agar orang-orang yang datang belakangan bisa mengambil pelajaran. Yang mengakui bahwa jasad Fir'aun yang mengejar Musa dengan pengikutnya tenggelam di Laut Merah, yang mengakui itu Fir'aun semasa Musa bukan hanya umat Islam, tapi penelitian di Perancis kurang kajian. Inilah jasad, sehingga dia terkejut ketika ada dalam Al-Quran keterangan itu. Maka isinya adalah setiap orang yang lari dari aturan Islam ketika akan mati pasti menyesal. Maka Allah katakan wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhir pasti dia merugi. Saudara, karena itu mari kita betul-betul serius mempelajari ajaran Islam yang termuat dalam Al-Quran. Siapa yang mencontohkan kehidupan Qurani adalah yang makamnya di Madinah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai ketika istrinya yang dicintai, yang dia bermakam di rumah istrinya itu, yaitu Aisyah. Ketika ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, spontan istrinya itu menjawab, karena akhlaknya Muhammad adalah Al-Quran. Alhamdulillah, kita rindu bertemu dengan jasad. Ingin rasanya kita mengangkat air wudhu untuk dia. Ingin rasanya kita membersihkan telapaknya. Ingin rasanya kita melihat senyumnya. Tapi beliau menjadi hebat karena Al-Quran. Andaikan beliau menolak Al-Quran, beliau tidak menjadi hebat. Jadi kita tidak bertemu dengan jasadnya hari ini, rindu, tapi akhlaknya terjaga. Akhlaknya terjaga. Tidak ada satu pun di dunia sekarang yang sanggup berubah. Kita bersyukur. Karena itu mari serius kita mempelajari akhlaknya ini dan mempraktekkannya dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita nanti bertemu dengan beliau dan disanjung oleh kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tahtadun. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudaraku seiman rahimahullah, berulang-ulang kita ucapkan ayat tadi, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena yang telah diberi Allah nikmat dan dia sebagai contoh ikutan kita. Ada 4 kelompok dijelaskan dalam surat An-Nisa, minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang-orang siddiq semacam Abu Bakar Siddiq, wasyuhada, para syahid seperti Hamzah, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. 4 kelompok ini
wa hasuna ulaika rafiqa. 4 kelompok ini itulah sebaik-baik teman. Karena itu usahakan kita berteman dengan yang 4 ini dalam kehidupan sehari-hari. Kami tidak bertemu dengan Nabi, kami ingin bersahabat dengan dia, paling tidak ingin berjumpa, boleh. Karena itu amalkan apa yang dituntun, dicontohkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tidak bertemu ketika beliau hidup dulu, tapi setelah mati bisa ketemu, bisa. Kenapa? Karena hadis sahih katakan para nabi hidup di kuburannya dan mereka salat. Seluruh para nabi hidup di alam barzakh dan mereka salat. Tadi itu hadis sahih katakan siapa yang bermimpi ketemu aku Rasulullah itu pasti, karena syaitan tidak bisa menjumpai. Karena itu mari kalau rindu dengan Muhammad, laksanakan cara-cara beliau hidup, cara beliau hidup. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan kekasih kita itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ij'alna min ibadikal mu'minin. Allahumma ij'alna min ibadikal muslimin. Allahumma ij'alna min ibadikal muhsinin. Allahumma ij'alna min ibadikal muttaqin. Allahumma ij'alna min ibadikal syakirin. Allahumma ij'alna min ibadikal rasyidin. Allahumma ij'alna min ibadikas sabirin. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlisin. 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 Ya Rahman ya Rahim irhamna anta arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.